Masih ada yang ditunggu atau? Ya udah mulai. 20 hari. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di tempat ini di kediaman Ibu Agustin, almarhum Bapak Adam. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk mempersembahkan kurban misa demi pengampunan jiwa dari Bapak Adam yang telah dipanggil oleh Tuhan 40 hari yang lalu. Moga-moga kurban yang kita persembahkan pada hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Ini pengampunan jiwa bagi Bapak Adam. Biar karena kemurahan dan rahmat Tuhan saja, Pak Adam boleh masuk ke dalam surga, akhirnya menjadi pendoa bagi kita semua. Terima kasih kepada Pastor Halis yang telah berkenan mempersembahkan kurban misa juga pada hari ini. Dan pada hari ini juga kita mau bersyukur berkepatan dengan ulang tahun Ibu Agustin. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kurban misa kita pada sore hari dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita bangkit berdiri. Lagu pembuka halaman 3. Halaman 3 nomor 590. Baris. Dibuka Tuhan Yesus, betapa ingat diriku, ku bawa dosa-dosaku, dibuka Tuhan Yesus. Pak. Dibuka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah, dibuka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Maka yang berduka, saudara-saudara yang terkasih, kita berkumpul di sini untuk mendoakan Bapak Vincentius Adam Wiyatno yang 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Pada kesempatan ini baiklah kita bersatu dalam doa dan iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Di samping itu, ada yang sedih, ada juga yang membahagiakan. Karena Ibu Agustin hari ini berulang tahun keberapa, Bu? 54. Semoga dia bahagia dalam hidupnya karena selalu disertai Tuhan. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak memeriksa batin kita masing-masing seraya menyadari kesalahan dan dosa kita. Tuhan, Engkaulah manusia pertama yang menempuh jalan menuju kehidupan yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau wafat bagi kami, supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami untuk membantu dan menghibur kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, hari ini kami peringati kematian saudara kami, Bapak Vincentius Adam Wiyatno. Kami mohon kepadamu, curahkanlah belas kasihan-Mu kepadanya, dan berkenanlah menerima dia dalam kalangan para kudus. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tidak menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. halaman 5. Kasihanilah ya Tuhan, Allah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak tertinggal. Kasihanilah ya Tuhan, Allah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak tertinggal. Iman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak tertinggal. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak tertinggal. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Kasihanilah ya Tuhan, Allah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak tertinggal. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
dan hidup. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan pada sore hari ini sungguh meneguhkan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kemana manusia setelah mati? Tadi dalam bacaan pertama dijelaskan, jiwa orang benar ada di tangan Tuhan, dan siksaan tidak menimpa mereka. Kalau udah di tangan Tuhan, berarti semuanya sebenarnya udah beres, tenang, bahagia. Tidak ada siksaan. Kenapa? Karena seringkali kita masih terpengaruh oleh budaya-budaya, oleh pengertian-pengertian bahwa ada siksaan di alam kubur. Seperti judul film, Siksa di Alam Kubur. Udah pernah nonton? Kasihan sekali. Padahal itu asik sekali. Kalau udah di tangan Tuhan, nggak ada siksa, walaupun menurut pandangan orang-orang blow on, orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Beres. Kita tinggal berdoa, berdoa, dan berdoa. Kenapa? Karena itu adalah ajaran gereja. Kita selalu diminta untuk mendoakan saudara-saudara kita yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, agar mereka berbahagia. Kenapa? Setelah orang mati, orang yang beriman pada Tuhan hanya ada dua pilihan. Masuk surga atau neraka. Kita milih yang mana? Surga atau neraka? Surga itu konon isinya orang-orang tua, orang pikun yang udah keriput. Kenapa? Karena mereka baik-baik. Kalau di neraka orang-orang ganteng. Dan seterusnya. Tapi itu lelucon. Yang nggak perlu kita pikirkan. Kenapa? Kalau percaya kepada Tuhan, kita hanya pilihannya surga atau neraka. Kalau kita percaya pada Tuhan, berarti kita akan masuk surga. Tapi karena ada ajaran gereja, sebelum masuk surga, beberapa mungkin perlu masuk api penyucian. Disucikan. Bukan dibakar, bukan disiksa, tetapi disucikan. Nah, karena perlu penyucian ini disucikan, maka doa-doalah yang paling penting. Maka, kebiasaan orang Katolik adalah kita selalu mendoakan yang telah meninggal hari ketiga, ke-7, 40, dan seterusnya.
Sebenarnya tiap hari juga boleh. Suka-suka kita. Seperti ada lagu suka-sukanya Tuhan. Kita juga boleh kapan saja berdoa. Enggak ada larangannya. Kalau bisa memang sekarang banyak yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Di sebelah sono. Tapi kalau yang online boleh katanya. Padahal sampai sekarang saya belum merasa srek sebenarnya. Kalau bisa online, Anda bisa bayangkan. Bisa hanya ngomongnya dengan kamera. Kadang-kadang dengan handphone. Kadang-kadang dengan laptop. Nggak ada interaksinya, nggak ada ini. Memang saya meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan yang kelihatan dan tak kelihatan. Tapi masih setiap kali misa yang nggak kelihatan yang muncul. Tapi bukan masalah itu. Kenapa? Karena misa kan harusnya ada interaksi, di mana ada partisipasi semuanya. Itu adalah sakramen. Kalau misa online, saya mengatakan sebenarnya bukan misa. Seperti hanya kita melakukan ibadat saja. Kenapa? Karena tidak ada tanda persatuan, nggak ada tanda dan sarananya lewat komuni kudus. Maka kalau bisa online kan disebutnya juga pakai komuni batin saja. Maka sampai sekarang ada juga, sampai ada yang kebablasan, Pastor boleh nggak kita pengakuan dosa pakai video call? Terakhir, ada kok Pastor di paroki sana. Sampai juga ada sakramen perminyakan online. Tapi ada yang melakukannya. Tapi sebenarnya itu bukan sakramen. Sakramen harus ada tanda sarananya. Harus ada perkataannya, harus ada tindakannya langsung. Dan sahnya sakramen kalau dilakukan oleh yang punya fakultas atau wewenang. Kalau enggak, itu main-main. Lalu saya katakan, kalau kita mendoakan, silakan. Mau pakai telepon, pakai video call, kalau mendoakan, nggak jadi masalah. Tapi bukan sakramen. Dan hari ini kita berdoa secara khusus bagi Bapak Vincentius Adam Wijay Wiyatno. Perayaan peringatan ke-40 mengingatkan kita beberapa peristiwa dalam kitab suci yang pakai angka 40. Lupa semua ya. 40? Ada angka 40? Apa? Puasa 40 hari. 40 yang lain? 40 yang Israel keluar dari Mesir. Ya, 40 tahun keluar dari Mesir. 40 lagi? Pasca kebangkitan jadi 50. Apa? Cobain. Puasa. Puasa. Itu puasa. Dalam perjanjian lama, selain itu juga kita ingat 40 hari manusia dihukum Tuhan air bah selama 40 hari. Lalu selama perjalanan 40 tahun, ada 40 hari juga Musa di Gunung Sinai berdoa menunggu firman Tuhan di Dekalog, 10 perintah Allah. Tapi udah 40 hari di sana, ketika turun ternyata bangsa Israel sudah menyembah patung anak lembu. 40 hari sia-sia Dekalog dipecahin lagi, dan Musa naik gunung lagi. Musanya bodoh. Capek-capek. Dan 40 hari juga kita mengingat Elia bersembunyi di gunung ketika dikejar-kejar oleh para nabi Baal. Dan dalam perjanjian baru kita mengingat juga setelah berpuasa dan setelah bangkit, Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau ada penampakan, kita nggak usah takut. Yesus juga
sudah dan selalu menampakkan diri kepada para muridnya. Memang pertama-tama para murid takut. Tapi akhirnya mereka tidak takut. Kenapa? Karena Yesus selalu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah 40 hari menampakkan diri, Yesus naik ke surga. Jadi ada peringatan ke-40. Kenapa? Biasanya setelah peringatan ke-40, kalau dalam tradisi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan itu akan pergi ke surga. Jadi kita harus mengucapkan selamat jalan. Kita boleh mengenang, tapi jangan lagi bersedih. Kenapa? Karena yang di sana sudah bahagia. Kita hanya tinggal mengenang, memandang, mengingat peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Kenapa? Karena setiap orang punya kenangan terindah. Apalagi keluarga. Itulah yang perlu selalu diingat. Hal-hal yang lainnya lupakanlah. Kenapa? Karena tak ada manusia yang terlahir sempurna. Pasti setiap orang ada kekurangannya, itu lupakan. Yang kita kenang hanyalah hal-hal yang menyenangkan, yang baik, yang membahagiakan. Supaya apa? Supaya hidup kita juga bahagia. Kalau kita hanya mengenang, memikirkan yang jelek-jelek, itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita mengenang hal-hal yang baik yang telah terjadi, bagaimana Bapak Adam ini berusaha, bekerja, membahagiakan keluarga, dan seterusnya, itulah yang harus dikenang oleh istrinya, oleh keluarganya. Hal-hal yang lain itu biasa. Kenapa? Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Maka hari ini kita diingatkan juga, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemana kita setelah mati? Bagi orang yang percaya kepada Yesus, tempatnya jelas. Ke rumah Bapa. Bapak Ibu ingin ke sana? Oh, berani. Bapak Ibu ingin ke sana? Iya. Tidak berani juga. Percaya sama Tuhan? Saya. Percaya? Tidak percaya. Harusnya mau ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa. Ya, masalah ke sana kapan itu bukan urusan saya, bukan urusan Anda. Itu urusannya Tuhan semuanya. Kita nggak bisa tawar-tawaran lagi. Hari ini ya hari ini, besok ya besok. Kita hanya bisa berharap, berharap, berharap. Maka kita selalu ingat iman, pengharapan, dan kasih. Kita hanya bisa berharap kelak seperti apa, tapi akhirnya semuanya terserah kepada Tuhan sendiri. Namun Tuhan menjanjikan setiap orang yang telah percaya pada-Nya di mana? Di rumah Bapa. Kenapa? Karena Yesus ingin di mana Dia berada, di situ pun pengikutnya berada. Dan kita semua yang telah percaya pada Yesus, telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, telah makan roti kehidupan yang Tuhan berikan, ganjarannya adalah rumah Bapa, kehidupan kekal. Walaupun kadang-kadang kita masih bingung-bingung. Seperti apa keadaan di sana? Kita nggak usah bingung-bingung. Dalam kitab suci sendiri, beberapa kisah ada yang tentang surga, ada yang tentang neraka. Kalau yang neraka, di sana hanya ada dapur api yang menyala-nyala. Lalu seperti apa di surga? Seperti dalam pangkuan Abraham. Kalau kita ingat kisahnya, siapa yang dipangku Abraham? Lazarus. Lalu surga seperti apa? Seringkali diumpamakan juga di sana tempat perjamuan anak domba, di sana yang adalah membahagiakan. Kalau menurut saudara kita Ustadz
Somat, di sana kita akan dilayani 72 bidadari. Kalau laki-laki, kalau perempuan. Saya juga bingung. Ada bidadarakah di sana? Tapi bukan masalah itunya. Yang paling penting adalah memang kehidupan kita di sini dan di sana berbeda, tapi kita tetap mengenal satu sama lain. Maka Yesus menginginkan di mana dia berada, disitulah pengikutnya pun berada. Tentunya mereka yang sudah masuk ke dalam kehidupan yang lain. Kehidupan setelah kematian, maka kita selalu ingat Allah kita adalah Allah orang-orang hidup. Karena apa? Karena iman kita adalah iman kebangkitan, iman Paskah, bukan kematian. Walaupun mati, kita tetap hidup secara baru. Maka, mari kita selalu mendoakan yang telah dipanggil Tuhan agar mereka berbahagia, dan setelah mereka berbahagia, mereka juga masih bisa mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Maka kita ingat gereja itu ada 3 jenis, 3 tempat. Yang satu gereja yang masih bersiarah di dunia ini, kita semua. Lalu gereja yang ada dalam purgatori, antara, dan yang sudah bahagia bersama Tuhan, bersama para kudus. Dan kita semua menuju ke sana, dan doa-doa kitalah yang diperlukan. Kita datang ke tempat ini kenapa? Pertama, kita ingat juga bahwa kelak kita akan mati. Anda bisa bayangkan, kalau saya mati nggak ada yang datang. Nggak ada yang ngedoain, HPD. Tapi karena kehadiran kita menguatkan juga yang berduka, bahwa dia tidak sendirian, tetapi masih ada keluarga yang lain, masih ada sahabat, kenalan, dan teman yang mendukung. Kenapa kita ke sini? Selain itu, karena kita mengikuti juga ajaran Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kita sehati sejiwa, sehati seperasaan dengan saudara kita yang sedang berduka. Semoga dengan peringatan ke-40 hari Bapak Vincentius Adamwijaya, kita mulai sedikit demi sedikit menghapus air mata. Mari kita melangkah ke depan. Masih banyak tugas, masih banyak harapan yang harus dijalankan oleh Ibu Agustin. Apalagi hari ini ulang tahunnya yang baru ke-54. Pas, masih ada sampai 90 tahun. Itu nubuat. Semoga kita semua saling mendukung satu sama lain dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa telah menunjukkan bahwa melalui salib Kristus kita diselamatkan. Maka dengan penuh iman dan kepercayaan kita sampaikan doa kepadanya. Bagi saudara kami Bapak Vincentius Adam Wijatno yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Engkau melimpahkan belas kasih kepada saudara kami ini, sehingga ia boleh memasuki Firdaus bersamamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Engkau menganugerahkan pengampunan dosa kepada saudara kami Bapak Vincentius Adam Wijatno, sehingga pintu surga terbuka baginya dan ia pun boleh mengalami hidup abadi bersamamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk ke dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga yang ditinggalkan,
Semoga pemenuhan janjimu akan surga mulia bagi saudari kami, Bapak Vincentius Adam Wijatno, yang telah berpulang ke hadiratmu, senantiasa menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang masih berziarah di dunia ini, dan mengubah duka cita menjadi sukacita dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk Ibu Agustin yang hari ini berulang tahun. Semoga Engkau selalu menyertai perjalanan hidupnya. Dia selalu kuat sebagai seorang ibu, selalu bahagia bersama Kristi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, Engkau ingin agar seluruh umat manusia menjadi keluarga-Mu yang rukun dan bahagia. Vincentius Adam Wijatno telah mendahului kami, dan kami berharap ia sudah bahagia di surga bersama Engkau. Tolonglah agar kami bersatu dengan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya. Semoga dengan demikian kami semua mencapai kebangkitan yang mulia, serta bersatu kembali dalam persaudaraan sempurna di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa dan persembahan kami pada hari peringatan kematian saudara kami, Bapak Vincentius Adam Wijatno. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan para kudus, berkat kurban Kristus yang kami rayakan, sebab Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah merahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun juga bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan para malaikat, kami memujimu, dan dengan sukaria bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Vincentius Adam Wiyatno, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita nyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di... Bapak Ibu yang kami kasihi, pertama-tama kami mohon maaf bahwa yang boleh menerima komuni adalah mereka Katolik yang sudah dibaptis, yang sudah menerima komuni pertama.
Kalau yang belum mohon duduk di tempat untuk terima kasih. Santapan peziarah, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mendoakan hamba-Mu, Bapak Vincentius Adam Wiyatno, dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Masa hidupnya di dunia ini, ia diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga ia sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup halaman 27 Lagu terakhir, Derek halaman Dewi, terakhir 27. Derek Dewi Maria. Paling hak belakang. Dewi Maria, tentu kemana, mau teryentuh asa, Ibu jangkung tansa, Kanjeng Ratu ing swarga, ambo sumarasanya, Sang Dewi, mangestonono, Sang Dewi, mangestonono. 3. Mengasak
makin apesnya antol telus setan. Boten yen tengah tosok tantur babar pisan. Tugar itu nyengun, ibu tansah nyengun, ibu tansah ketulung. Sang Dewi, mangetonono. Sang Dewi, mangetonono. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, yang ketua lingkungan bukan saya. Dia ketua lingkungan sebenarnya. Ini wakilnya. Yang ketua lingkungan dia, Pastor. Saya kebetulan ditunjuk sama dia jadi seksi-seksi yang gini-ginian, Pastor. Jadi Yang paket. ketuanya bukan saya, dia sebenarnya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu hadir bersama berkumpul dengan Ibu Agustin.